Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Balai Pustaka. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui sejarah dari Angkatan Balai Pustaka ini. Jadi, latar belakang berdirinya Balai Pustaka di Indonesia erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah Belanda jauh sebelumnya. Kaum liberal yang berkuasa di negeri Belanda memandang perlu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Bumiputra atau rakyat Indonesia dahulu. Lahirlah politik etis yang bertalian dengan moral pada tahun 1870 dan politik etis ini meliputi edukasi pendidikan, transmigrasi, dan irigasi atau pengairan. Karena pendidikan inilah sebagian kecil rakyat bisa baca tulis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda kalau kepandaian rakyat ini melenturkan kepercayaan dan kesetiaan kepada pemerintah. Nah, karena berdiri di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, ada dampak yang merugikan bagi karangan yang akan diterbitkan. Hal ini terjadi karena naskah yang masuk bisa dicetak hanya jika memenuhi kriteria tulisan yang diperkenankan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 14 September 1908, dengan surat keputusan pemerintah nomor 12, berdirilah sebuah komisi yang bernama Komisi voor de Inlandse School atau Komisi Bacaan Sekolah Bumiputra dan Rakyat. Komisi ini beranggotakan 6 orang, yaitu yang dikepalai oleh Dr. G.A.J. Haze, dan pada tanggal 22 September 1907 komisi tersebut menjadi kantor Voor de Volksloer atau Kantor Bacaan Rakyat yang kemudian lebih dikenal dengan Balai Pustaka. Balai artinya bangunan atau tempat yang luas untuk melakukan kegiatan, dan pustaka yang berarti buku-buku. Pada waktu itu, bahasa yang dipakai sebagai bahasa karangan di Balai Pustaka adalah bahasa Melayu, karena pengarang-pengarang Balai Pustaka kebanyakan orang-orang Melayu. Nah, hanya beberapa pengarang yang bukan dari Melayu yang menjadi penulis dalam Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka merupakan lembaga yang mendukung pendidikan, Balai Pustaka sangat berperan dalam perkembangan sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Angkatan Balai Pustaka ini diambil dari nama penerbitnya sendiri karena sebagian besar pengarang pada periode ini berkumpul pada lembaga penerbitan ini. Sebelum dicetak, Balai Pustaka berhak memperbaiki isi maupun bahasanya. Selain Balai Pustaka, nama lain yang digunakan untuk menyebut nama angkatan ini adalah Angkatan 20-an, karena angkatan ini lahir pada rentang waktu tahun 20-an. Nah, angkatan ini dimulai dari terbitnya buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang terbit tahun 1920 yang memiliki corak yang sama dengan karya-karya berikutnya. Kesamaan corak inilah mendasari penamaan angkatan tersebut menjadi Angkatan 20-an. Selain dua nama tersebut, angkatan ini juga disebut sebagai Angkatan Siti Nurbaya karena penamaan ini diambil dari judul sebuah roman karangan Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya. Hal ini sebagai akibat dari kepopuleran tema roman tersebut pada waktu itu. Nah, berikutnya ada tokoh-tokoh dalam Angkatan Balai Pustaka. Nah, di sini saya mengambil 3 tokoh di antara banyaknya tokoh Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada Abdul Muiz. Abdul Muiz dilahirkan di Bukit Tinggi 3 Juli 1886 dan ia meninggal pada tahun 1959 di Bandung. Romannya yang paling terkenal adalah Salah Asuhan, dan roman ini sangat menarik karena temanya dan cara pengarang mengungkapkan tema itu. Selain itu, roman ini menarik karena keterus-terangannya dalam membicarakan masalah diskriminasi ras atau keturunan bangsa dan masalah sosial, serta yang lebih menarik karena persoalan ini diungkap dalam karya sastra. Adapun karya-karya Abdul Muiz yang lain ada Surapati, Putri Umbun-Umbun, Robert Anak Surapati, Suara Kakaknya, Daman Berandal Sekolah Gudang, dan lain-lain. Tokoh seterusnya ada Marah Rusli. Marah Rusli ini lahir pada 7 Agustus 1889 di Padang. Ayahnya Sultan Abu Bakar, yaitu seorang bangsawan Pagaruyung dengan gelar Sultan Pangeran, sedangkan ibunya berdarah Jawa keturunan Sentot Ali Basyah.
Karya yang paling terkenal adalah Siti Nurbaya pada tahun 1920. Ceritanya menggugah dan meninggalkan pesan yang mendalam kepada pembaca. Karya lainnya yaitu seperti Lasmi, Anak, dan Kemenakan, Memang Jodoh, dan Tesna Zahira. Yang ketiga ada Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir pada 3 November 1893 di Sumatera Barat. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Ia juga menerjemahkan buku karya pengarang asing seperti Alexander Dumas. Adapun karya-karyanya yaitu Dayaku, Apa Dayaku, Karena Aku Perempuan, Salah Pilih, Abu Nawas, dan lain-lain. Baik, seterusnya kita akan mencoba menganalisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz berdasarkan hegemoni kultural. Nah, jadi Salah Asuhan adalah tongkat sastra kontemporer pada zamannya. Ia memiliki tema yang aneh dan barangkali dianggap lancang pada saat itu. Bagaimana mungkin nih seorang Hanafi yang hanya pribumi, yang notabene adalah kelas rendah untuk pandangan kelas atas yang diterapkan di Hindia Belanda, bisa mencintai dan menikah dengan perempuan Belanda. Pertentangan psikologis, pertentangan keyakinan, di mana nilai agama dan nilai-nilai tradisi menjadi persoalan serius yang membuat tokoh Hanafi dianggap menyimpang. Dengan akhir kehidupan tragis yang dialami setiap tokohnya, menjadikan novel ini terasa getir dan memilukan. Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini menceritakan tentang hubungan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur, hubungan antara Qori dan Hanafi yang sejak semula tidak disetujui oleh keluarganya dan akhirnya tidak bisa dipertahankan. Novel Salah Asuhan ini mengacu pada tragedi perjalanan hidup Hanafi yang menunjukkan bahwa model pendidikan Belanda yang dilakoni oleh Hanafi telah menjadikan sosok yang ingkar terhadap tanah airnya sendiri. Hal ini dapat berupa pemaksaan bahasa, perbudakan, peniruan, penggantian budaya. Dalam novel ini ada dua bentuk hegemoni. Yang pertama ada hegemoni tradisi. Hegemoni tradisi merupakan kebiasaan perilaku masyarakat pada umumnya diwariskan secara turun-temurun sejak nenek moyang hingga sekarang. Karisma tradisi ditunjukkan melalui pola-pola pelaksanaannya yang dilakukan dengan rasa patuh karena dianggap baik dan benar. Adapun salah satu kutipan di bawah ini sebagai bukti adanya hegemoni tradisi. Nah, dari kutipan tersebut dapat diambil maknanya bahwa sebagai suami yang hendak memberikan kasih sayang kepada istrinya, namun oleh Hanafi tidak, malah sebaliknya. Hanafi memperlakukan Rapiah dengan semau hati atau sewenang-wenang, namun sebagai perempuan Islam harus menuruti kata suami. Dengan begitu, Rapiah tetap diam dan menuruti segala keinginan Hanafi. Dia berpikir bahwa sebenarnya Hanafi ini memang tidak sederajat dengan dirinya, dan dia merasa bersyukur meski setiap saat mendapatkan cemooh atas kelemahan yang ada pada dirinya. Bentuk hegemoni kedua ada hegemoni modern. Dalam novel Salah Asuhan ini terdapat bentuk hegemoni modern yang merupakan gejala sosiohistoris, yaitu terbentuknya kesadaran terhadap kualitas perubahan. Adapun salah satu kutipan di bawah ini yang menjadi bukti adanya hegemoni modern. Nah, dari kutipan tersebut, Hanafi yang berpendidikan Barat dapat dengan mudah memandang istrinya Rapiah layaknya seorang babu. Pendidikan Barat yang disandangnya tersebut menyebabkan ia berperilaku kebarat-baratan dan menganggap rendah semua bagian keluarganya. Terlebih lagi, Hanafi sering bergaul dengan bangsa Barat daripada bangsa Timur, bangsanya sendiri. Dapat dikatakan Rapiah yang bermodalkan lulusan HIS tidak sederajat dengan pendidikan Hanafi yang lulusan HBS. Setiap hari Rapiah dijadikan pembantu oleh Hanafi. Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hegemoni kultural yang digambarkan dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini ada dua bentuk, yaitu bentuk hegemoni tradisi dan modern, di mana yang dilakukan oleh Hanafi. Karena Hanafi yang dibesarkan oleh budaya Barat, maka segala identitas mulai dari bahasa, pakaian, penataan rumah harus kebarat-baratan, sedangkan budayanya sendiri sudah tidak diakuinya. Dia menganggap bahwa bangsa Baratlah yang menjadi bangsanya. Bahkan istrinya sendiri Rapiah dijadikan babu, namun Rapiah tetap diam dan menuruti semua perintah Hanafi. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.